Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa. Kali ini kita akan berbagi informasi insya Allah pada episode pertama terkait dengan perlindungan anak dan hak anak. Mengapa anak harus dilihat sebagai subjek hak? Pada pembahasan kali ini, berharap kita harus memastikan pondasi dari seluruh isi sesi dimulai dari cara kita memandang anak. Episode pembuka ini menjadi pondasi seluruh sesi insya Allah dalam 22 sesi. Perlindungan anak tidak mungkin dibangun dengan benar jika anak masih dipandang hanya sebagai pihak yang harus patuh. Banyak orang berkata mereka sayang anak, tetapi pertanyaan yang jarang kita ajukan adalah apakah kita benar-benar menghormati anak sebagai manusia yang punya hak. Ayahanda dan bunda, untuk ke depan, mari kita samakan cara pandang kita terhadap anak kita. Perlindungan yang benar selalu dimulai dari cara orang dewasa melihat anak. Sebelum konvensi anak ini diterima oleh seluruh kepala negara, cara pandang terhadap anak itu seperti yang kita catatkan dalam cara pandang yang lama. Anak-anak dilihat anak sebagai objek kasih sayang. Anak sekedar penerima aturan, mereka tidak pernah diajak berdiskusi, lalu yang penting anak itu patuh. Padahal tugas anak itu adalah lupa. Tugas orang dewasa selalu memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan ingat, ini butuh upaya-upaya yang terus-menerus. Minimal mengingatkan sesuatu pada anak kita itu atas satu perbuatan yang baik itu 5 kali dalam sehari selama 3 tahun melalui metode behavior change communication dengan memastikan penegakan sebuah aturan itu 99,9% adalah sosialisasi. 0,1% itu baru ada penjeratan hukum atau penjeratan aturan. Pada cara pandang lama masih melihat anak itu jarang didengar. Dan yang perlu juga kita sadari bersama-sama juga, anak mudah dipermalukan demi disiplin. Untuk itu, coba kita mulai berubah. Sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 25 nomor 36 tahun 1990. Itu artinya bahwa kita harus sudah mulai masuk ke perubahan paradigma atau cara pandang terhadap anak kita. Yaitu memastikan anak adalah subjek hak. Kemudian kita perlu sadari dengan di amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu di pasal 28B ayat 2 penegakan setiap anak berhak hidup. Yang perlu kita garis bawahi, hak hidup itu artinya anak adalah ciptaan Allah yang memiliki harkat dan martabat, untuk itu selalu ditinggikan dengan cara mengakui apa yang dia telah upayakan. Karena anak memiliki martabat. Yang perlu juga kita garis bawahi di pasal
24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Redaksinya adalah negara, pemerintah daerah menjamin suara anak didengar sesuai dengan usia dan kecerdasannya. Untuk itu, di cara pandang yang baru kita perlu melihat bahwa anak perlu didengar. Sebagaimana yang telah diupayakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menerbitkan Permen PPA nomor 3 tahun 2025 tentang partisipasi anak melalui forum anak. Di level mana saja anak-anak itu perlu didengar? Sejak dari saat kita mau menyusun peraturan undangan dan pada saat kita mau memusyawarahkan program-program apa yang akan kita laksanakan. Kemudian yang empat, anak dibimbing tanpa direndahkan. Dan yang terakhir, cara pandang yang baru adalah anak berhak atas rasa aman. Di dalam pemahaman ini perlu kita ketahui bersama-sama bahwa anak bukan objek pengaturan, tetapi anak adalah manusia yang hak-haknya harus dihormati. Sebagaimana yang telah diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada 4 kelompok besar hak anak. Pertama, hak hidup. Berharap anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, dia harus selalu dihormati dan dia harus selalu dihargai. Tapi yang tidak kalah penting adalah anak itu harus sehat dan terpenuhi segala kebutuhan dasarnya. Yang kedua adalah hak tumbuh dan berkembang. Anak berhak untuk belajar, bermain, dan berkembang sesuai tahapan usianya. Hak ketiga adalah hak perlindungan. Anak berhak aman dari segala bentuk kekerasan, dari segala bentuk penelantaran, dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Minimal mereka tidak boleh menerima kata disampaikan oleh orang-orang dewasa. Kemudian hak yang keempat adalah hak partisipasi. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, juga yang ditekankan di pasal 12 Konvensi HAM. Tapi yang tidak kalah penting kalau kita mau menelusuri lebih detail lagi, ada di surat As-Saffat ayat 102 yang penekanannya adalah, wahai anakku, semalam ayahanda bermimpi untuk menyembelihmu. Tolong pikirkan apa pendapat. Coba bayangkan, ayahanda dan bunda pada saat anak mau dikurbankan saja, mereka diminta untuk berpikir, lalu kemudian mereka berpendapat. Untuk itu, anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam hal menyangkut dirinya. Hak anak perlu dijelaskan dengan contoh keseharian dari makan, bermain, belajar, aman, dan didengar. Hak anak saling berkaitan. Anak tidak bisa disebut terlindungi hanya karena diberi makan dan sekolah. Untuk itu, bila setiap hari anak dipermalukan, anak akan kehilangan martabat. Bila diabaikan, anak akan kehilangan rasa aman dan kepercayaan. Bila tidak pernah didengar, anak kehilangan ruang partisipasi. Untuk itu, perlindungan anak harus utuh, aman secara fisik, aman secara emosional, aman secara sosial, dan aman secara relasionalnya.
hubungannya dengan antar teman sebaya, dengan orang tua, dengan guru, atau dengan siapa saja yang ada di sekitar mereka. Perlindungan anak lebih luas daripada penanganan kasus. Untuk itu yang perlu kita bangun pemahaman yang bersama-sama. Bagaimana jangan sampai anak-anak itu mengalami persoalan di keseharian dia. Untuk itu perlu kita terus dorong upaya-upaya pencegahan dengan cara kita mulai pencegahan itu dari rumah, di sekolah, dan komunitas yang membuat risiko tidak mudah tumbuh. Jadi kita mulai hindarkan risiko-risiko yang akan mengancam anak-anak kita. Yang kedua, kita perlu segera membangun pemahaman yang baru mengenai respon awal yang aman. Bila terjadi sesuatu pada diri anak, kita perlu mendengar seperlunya apa yang disampaikan oleh anak. Tidak harus kita detailkan. Detailannya itu menjadi tugas dari layanan UPTD PPA. Kita perlu menenangkan anak kita. Tapi yang tidak kalah penting adalah menjaga privasi mereka dan menghubungkan ke layanan bantuan. Untuk itu perlu kami sampaikan, tolong dicatat nomor hotline untuk pengaduan bila sesuatu terjadi pada diri anak-anak kita, yaitu Sapa 129 atau WhatsApp 081111129129. Kemudian kita harus pastikan bila terjadi sesuatu pada diri anak, anak harus segera dipulihkan. Kita membantu anak pulih dengan segera, tidak menambah luka baru, dan yang paling penting adalah mengembalikan rasa aman pada diri anak kita. Dengan dia merasa aman, insya Allah dia akan percaya diri. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman itu yaitu dengan cara membuat sistem. Tanda lingkungan, rumah, di komunitas ataupun di sekolah itu memiliki sistem ditandai dengan adanya SOP, Standard Operational Procedure. Kemudian yang penting itu memiliki aturan yang jelas. Selanjutnya memiliki alur pelaporan. Yang ketiga, siapa berbuat apa. Lalu siapa yang harus menghubungkan ke layanan-layanan yang penting untuk segera menangani anak-anak kita. Perlindungan anak bukan tindakan sekali jadi, tetapi ekosistemnya yang terus dijaga. Untuk itu, apa yang perlu mulai kita upayakan? Ya, kita upayakan lingkungan yang terdekat dari anak-anak kita. Yaitu di mana? Di rumah, di sekolah, atau di tempat di mana anak-anak sering kita jumpai, yaitu di ruang bermain ramah anak. Perlindungan anak tampak dalam hal kecil. Antara lain bisa kita lihat dari cara berbicara. Untuk itu, gunakanlah bahasa yang tegas tetapi tidak merendahkan. Yang kedua, kita lihat dari cara memberi batas. Kita harus menjelaskan bila ada aturan, harus jelas aturannya. Kemudian konsisten dan tidak memakai rasa takut dengan mengancam, nakut-nakuti. Itu kita hindarkan. Lalu cara menanggapi kesalahan. Bila anak-anak kita melakukan kesalahan, mereka segera kita bimbing, bukan kita permalukan. Tapi yang tidak kalah penting yang terakhir ini adalah cara mendengar anak. Beri ruang agar anak berani berbicara dan bertanya. Insya Allah bila kita menemukan
empat cara ini ada di sekitar anak-anak kita, baik itu di rumah maupun di sekolah, insya Allah kita akan menemukan anak-anak memiliki rasa aman yang tinggi dan kepercayaan diri. Hal-hal kecil yang diulang setiap hari akan membentuk budaya aman bagi anak-anak atau di sekolah atau di rumah di mana anak-anak itu tinggal. Tinggal bagaimana kita segera memastikan ini. Untuk itu perlu kita bagi peran-peran. Pertama, peran keluarga. Bagaimana keluarga menjadi fondasi yang akan menciptakan rasa aman pada anak-anak kita. Bagaimana keluarga lekat dengan anak-anak mereka. Bagaimana ayah dan ibu itu menjadi tempat anak-anak untuk belajar bagaimana mereka menghormati orang lain. Dengan begitu, kita akan mencoba melihat anak-anak bila dia sudah keluar dari rumah, mereka sangat respect, sangat menghargai orang lain. Tinggal muncul pertanyaan, anak siapa nih ya? Begitu ramah pada teman-teman. Itu berarti kreditnya dapat diambil oleh ayah dan ibunya. Begitu juga sebaliknya, bila anak-anak tidak sesuai dengan harapan tetangga atau komunitas, yang akan kena sasar adalah ayah dan ibunya atau keluarganya. Yang kedua, sekolah. Bagaimana sekolah itu menjadi lingkungan tempat anak belajar yang memunculkan rasa aman dan menjadi tempat yang tidak menormalisasi kekerasan. Karena di sekolah itu bibit-bibit untuk perundungan itu dapat kita segera deteksi. Tapi kalau kita biarkan hal-hal kecil tersebut, itu yang kemudian nanti akan membesar atau nanti viral dulu, baru kita bergerak. Kita balik. Jangan sampai itu muncul, itu segera kita atasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana peran komunitas untuk memastikan norma sosial yang tidak permisif terhadap pengabaian dan diskriminasi. Dan yang perlu patut kita syukuri adalah peran negara hari ini. Mereka telah menginvestasikan sekitar kurang lebih 5 undang-undang untuk memastikan anak-anak itu terlindungi. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Semua undang-undang ini berharap menjadi materi diskusi antara orang tua dengan anak-anak mereka di rumah atau guru-guru bersama murid dan siswanya di sekolah. Sejak di level PAUD sampai ke level menengah atas. Berharap anak-anak mendapat pengetahuan yang banyak itu dari para pendidik pertama dan utama, terutama ayah dan ibu, lalu para pendidik lanjutannya, yaitu di sekolah. Perlindungan anak tidak bisa ditanggung oleh satu lembaga saja. Ia harus menjadi kerja bersama. Dan tadi, keluarga, sekolah, komunitas, dan negara. Dan yang perlu kita garis bawahi juga, kalau kita ingin memulai perlindungan anak dengan benar, maka kita harus memulai dari cara pandang yang benar. Anak adalah milik kita, pemilik hak. Untuk itu, tinjau cara berbicara kepada anak-anak kita hari ini. Kedua, periksa
cara memberi batas atau aturan di rumah atau di kelas atau di sekolah atau di komunitas. Cek. Lalu yang ketiga, beri ruang agar anak merasa didengar. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Berharap Allah selalu memberikan cahaya kepada kita yang hari ini sudah lembut, semakin lembut lagi kepada anak-anak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.